Pemirsa, polisi menangkap pelaku love scamming atau penipuan asmara di kawasan Kemo Industrial Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Polda Kepri bersama Divhubintar Polri bekerjasama dengan Ministry of Public Security Republik Rakyat Tiongkok RRT membongkar tindak pidana penipuan berkedok asmara ini. Lantas, jauh mana kasus ini bergulir? Kita langsung tergabung dengan Pak Kabis Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra di Kota Batam, Kepulauan Riau. Selamat sore atau selamat malam. Assalamualaikum Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heranov. Ya, Selamat malam para pemirsa CNN dimanapun berada. Ya, sebelum memulai saya mengucapkan selamat atas tugas baru Anda di Kepri, Pak. Sebelumnya di Lampung begitu ya. Baik, terima kasih. Baik. Siap. Ya, silakan Pak. Kami minta update dari Anda untuk perkembangannya, penyelidikannya seperti apa? Apakah juga warga negara Indonesia juga ikut diamankan? Ya, baik. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus daripada sindikat love scamming yang melibatkan warga negara asing yang terjadi ataupun yang dilakukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau ini, tidak terlepas daripada adanya suatu kerjasama internasional, yaitu adalah hasil pertemuan atau membuktikan adanya pertemuan pada saat AMMTC, yaitu adalah ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime yang ke-17 yang berlangsung di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo ingin sekali untuk membuktikan bahwa adanya suatu kerjasama internasional ini dalam memerangi kejahatan transnasional ini adalah wujudnya. Ya, kami menerima surat dari kepolisian RRT melalui MPS, yaitu Ministry Public Security RRT, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri dan NCB. Kemudian dari hasil pemantauan tersebut dilaporkan bahwa adanya suatu kegiatan transaksi love scam ini berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dari hasil kerjasama tersebut tentunya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini menindaklanjuti dan kemarin berhasil mengungkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 di wilayah Kamo Industrial Park, dan di bangunan tersebut berlantai lebih dari 3 lantai, ya sekitar 3 atau 4 lantai, dan itu bangunannya sangat tertutup, tidak ada ventilasi sama sekali. Artinya memang dibuat sedemikian rupa itu sudah ada tempat akomodasi untuk tidur dan juga mereka beraktivitas. Ditemukan sekitar 88 warga negara asing dari Tiongkok, di mana 83-nya itu adalah berjenis kelamin laki-laki dan yang 5 orang perempuan. Dan dari yang 5 orang perempuan ini berperan sebagai untuk memancing korbannya. Dan nanti yang dari kelompok laki-laki ini, yang 83 ini adalah sebagai untuk membuat konten, kemudian juga nanti akan membuat berkelompok-kelompok yang lain untuk melakukan pemerasan dan sebagainya. Dan yang menjadi korban adalah kebanyakan warga negara di Tiongkok. Nah, ini menjadi keprihatinan dari kepolisian RRT tersebut, dan kita dapat mewujudkan suatu joint operation atau joint investigation ini dan membuahkan hasil 88 ini dapat kita amankan, dan kesemuanya tidak dapat berbahasa internasional kecuali berbahasa RRT atau berbahasa Tiongkok. Jadi ini kepolisian dari MPS ada 8 orang yang dipimpin oleh Mr. Chang, dan sampai saat ini masih terus mendalami karena kita dapatkan bukti-bukti ya, dari barang bukti, alat bukti yang ada lebih dari 900 handphone yang digunakan mereka untuk beroperasional, termasuk 30 komputer yang kita berhasil amankan. Dan mereka bukanlah suatu pekerjaan yang memang dia terjebak dalam suatu pekerjaan, tetapi memang mereka mempunyai niat untuk bekerja hal seperti ini. Nah, ini yang cukup menarik begitu, Mas Heranov. Ya, Pak Pandra, mungkin publik juga perlu tahu banyak, Pak, bagaimana awal mulanya love scamming ini terjadi, karena ini kan masih belum awam ya di telinga masyarakat, belum paham benar modusnya seperti apa, kemudian video apa yang dilakukan, dan dugaannya video porno ini yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban. Silakan, Pak. Baik, jadi ini adalah suatu modus bagaimana dia itu mencari pertemanan dari dunia maya atau secara daring. Jadi secara acak dia melakukan terhadap korban-korbannya yang tentunya apabila kena secara random ya, mereka akan tertarik dengan capture wajah yang begitu dibuat semenarik mungkin. Apabila nanti dia akan membuka link tersebut, dalam link tersebut tentunya ada video-video porno yang tentu ditampilkan oleh salah satunya dari 5 orang daripada warga negara China tersebut. Dan nanti setelah itu akan dibuat semacam narasi-narasi dari
kelompok yang lain. Nah, ini yang mereka banyak terjebak di situ. Setelah mereka membuat video tersebut, mereka mengcapture dan mengembalikan lagi kepada korbannya dan melakukan pemerasan. Dan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan secara mendalam bersama kepolisian dari MPS, dari kepolisian RRT tersebut bersama Divisi Hubungan Internasional dari NCB Interpol, karena kemarin langsung hadir dari pada saat kami konferensi pers waktu hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Mapolda Kepulauan Riau dipimpin Bapak Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, dan juga dari SES NCB Interpol Bapak Brigjen Pol Amur Chandra, dan juga dari Kabak Inter, ya, Kejahatan Internasional. Jadi dari hasil pemeriksaan dan Mr. Chang juga dari 8 orang kepolisian RRT dapat kita dapatkan bahwa dari barang bukti dan alat bukti tersebut ternyata sudah lebih dari korban ini, ya, yang hasil pemerasan ini lebih dari 10.000 yuan atau dinilai habis puluhan miliar bagi warga negara RRT tersebut. Ini menjadi suatu keprihatinan atau kecemasan di RRT sendiri, dan ini dapat kita lakukan melalui joint investigation atau joint operation yang kita lakukan dari bilateral kedua negara ini. Ya, secara singkat mungkin bisa saya tangkap ya, poinnya adalah berawal dari saling kenal di aplikasi Kencan begitu ya Pak ya, kemudian dimanfaatkan kirim mungkin kabar tapi melalui video begitu ya, lalu dimanfaatkan dengan video-video aneh, video porno, kemudian berlanjut dengan pemerasan begitu ya Pak ya, setelah video itu ditangkap oleh pelaku. Dan berulang-ulang, lalu dia kembali lagi ancamannya seperti itu, dan itu menjadikan kewaspadaan bagi kita semua. Dan sampai saat ini, detik ini, atau sampai sore hari ini, itu belum kita menemukan adanya korban warga negara Indonesia, karena kesemua daripada pelaku ini tidak dapat berbahasa Indonesia. Ya, mengingat korban ini juga lintas negara, juga di Tiongkok, proses hukumnya seperti apa Pak untuk menindaklanjutinya? Ya, baik, dengan koordinasi dengan secara diplomasi dari kedua negara, tentunya di sini kami akan dari Divisi Hubungan Internasional akan berkoordinasi dengan pihak kedutaan besar RRT di Jakarta, dan nantinya karena memang tidak ada korban dari warga negara Indonesia, ini akan dipastikan untuk kami akan mengembalikan kepada pihak RRT melalui MPS, Ministry Public Security RRT, dan nanti akan secara bertahap akan dikembalikan ke negaranya untuk dilaksanakan secara hukum negara RRT sendiri. Ya, closing statement silakan Pak Pandra, saya minta dari Anda, semoga publik juga menyimak dialog kita ini, apa hal yang bisa diantisipasi ke depan agar tidak terjebak dengan love scamming ini? Ya, baik, sekali lagi kepada warga masyarakat dimanapun berada, ini kewaspadaan bagi kita semua, karena tidak hanya nanti ada pelaku-pelaku atau model-model kejahatan seperti ini. Sekali lagi, apabila Anda dalam bermedia sosial harus hati-hati. Apabila Anda menerima suatu konten-konten, ataupun juga Anda membuka suatu konten yang kita belum kenal siapa pengirim link tersebut. Karena banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti ini, dan tentunya jangan sampai menimpa warga masyarakat di Indonesia. Dan sekali lagi, tetap waspada dan ingat segala sesuatunya agar disaring sebelum di-sharing atau sebelum disebar. Kewaspadaan kita untuk keamanan kita, jangan sampai kita terbawa dalam suatu kejahatan love scamming atau sex distortion tersebut, atau video call sex. Demikian. Terima kasih Pak Kombes Pol Zahwani Pandra, Kabid Humas Polda Kepri. Selamat bertugas kembali untuk Kepulauan Riau Pak. Selamat malam. Salam sehat. Salam presisi.